Technical View 21 Desember 2022 jam 1.07 saya merekam video ini dan langsung kita tujukan kepada pound sterling di mana grafik kembali ditutup dengan bullish candle. Oke, meskipun kalau Anda lihat di sini bullish candle-nya tidak terlampau meyakinkan karena tidak ditutup dengan real body yang terlampau panjang. Tapi satu hal, bahwasannya MA200 kembali menghalangi atau bahkan menahan penurunan tersebut. Dan inilah persis yang kemarin saya ingatkan kepada Anda, selama MA200 tersebut sulit untuk ditembus atau bahkan tidak ditutup di bawah MA200, maka kita masih berpeluang untuk melihat pantulan tersebut. Dan saya sudah ingatkan kepada Anda bahwa harusnya kemarin saat terjadi penurunan langsung exit dari posisi sell, kemudian Anda wait and see terlebih dulu. Dan inilah, kalau kita lihat dari posisinya, ya ini adalah hanging man atau kita sebut juga dengan hammer karena dia ditemukan di zona support. Kemudian juga mempertegas bahwa 1.2108 ataupun bahkan 1.2086 kurang lebih yang sampai saat ini terjadi adalah MA200 masih tetap bertahan. Dan itu berarti posisi hari ini MA200 berada di bawahnya itu adalah 1.2086. Selama dia tidak ditutup di bawah MA200, lagi-lagi saya ingatkan ini masih tetap berpotensi untuk mulai kenaikan. Tapi ini adalah catatannya teman-teman. Kalaupun kita anggap dia mulai kenaikan, maka yang harus Anda pantau adalah candlestick long black yang terjadi atau tercipta di tanggal 15 Desember yang lalu. Kenapa? Karena posisinya long black, lalu kemudian Anda lihat di sini sama sekali belum ada kenaikan yang cukup berarti. Ini berarti kita tinggal hitung saja dari area long black tersebut 1.2423 sampai ke area close 1.2179. Anda tinggal perhitungkan 2423 dengan 2179. Ini berarti kita memiliki jarak sekitar 244 poin, di mana kalau demikian kita akan melihat dari zona tengahnya, yaitu berarti akan berada di kisaran 2301. Oke, kurang lebih ada di titik atau di garis hijau ini, atau sedikit di atasnya. Ya, kita tambahkan saja sedikit. Nah, kurang lebih di sini. Ini adalah level 50% yang harus Anda cermati. Artinya, kalaupun dia terjadi kenaikan, saya lebih berharap bahwa kenaikan tersebut masih tetap bertahan di area 50% real body long black tersebut. Kemudian barulah nantinya kita akan lihat potensi penurunannya. Artinya, lagi-lagi penentunya adalah data GDP Inggris yang akan dirilis besok siang di jam 2. Jadi untuk saat ini, karena tidak ada data, lalu kemudian kita harapkan dengan pelemahan US dollar, maka dia akan terpicu untuk mulai kenaikan ataupun rebound. Jadi untuk hari ini boleh buy terlebih dulu, tapi besok kemungkinan kita incar kembali zona sell-nya. Artinya, harapannya untuk kenaikan juga terbatas, tapi untuk penurunan diharapkan belum terjadi sekarang. Kalaupun terjadi penurunan, maka area wajib yang harus betul-betul ditembus adalah MA200, yaitu 1.2086. Selama itu tidak ditembus, lupakan bahwa kemungkinan posisinya masih bisa terjadi rebound. So, untuk grafik H4-nya sendiri, itu juga memperkuat modus ataupun alibi. Bahwasanya kemarin pun dia kembali gagal tembus atau bahkan tutup di bawah 61.8%. Ingat bahwasanya FR-nya kita tidak boleh melanggar. Barulah kalau misalkan kita lihat ininya ditembus, dia baru akan lanjutkan penurunan. So, sideway ini saya manfaatkan, kemudian kita harapkan akan terjadi spike ataupun kenaikan. Dan kalau misalkan ini yang terjadi, berarti kita bisa saja berandai-andai seperti demikian, kemudian nantinya turun lagi, dan itu diperkirakan baru terjadi malam atau mungkin besok siang. Dan berarti kita akan berpotensi melihat zona ini dan ini. Yang berarti pula membuka kemungkinan untuk teorinya adalah left shoulder, head, dan bagian right shoulder. So, untuk membentuk right shoulder-nya, maka untuk hari ini saya mengincar zona buy terlebih dulu dengan area 1.2140, 2160. Kemudian target maksimalnya 2280 dan stop loss 1.2080. Target terdekatnya 2220. Jadi kalaupun misalkan sudah naik ke 2220 atau 2200, Anda boleh exit. Lalu kemudian Anda perhatikan lagi karena kemungkinan hari ini diperkirakan akan sideway. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari crude oil yang ternyata kembali naik di level 76 tapi lagi-lagi tertahan 76.49. Ya persis di hari ini pun masih tetap sama teman-teman. Areal tertingginya kita lihat di sini adalah 76.49. Sementara kemarin dia sempat naik sampai 76.89. Ya, kemarin pun di video saya sempat ingatkan, Anda boleh tunggu follow buy di 76.40 atau Anda langsung lakukan di 75.60 karena waktu itu di saat rekaman video
running price masih tertahan di kurang lebih areal ini. Nah, untuk sekarang karena candlestick ditutup dengan ya ini sebetulnya cukup meragukan ya karena posisinya adalah hammer tapi kecenderungannya muncul setelah bullish candle. Saya tidak tahu apakah ini akan nantinya berbalik apa tidak, tapi untuk berjaga-jaga kalau sampai dia bergerak kembali di bawah 75.00 itulah tanda-tanda bahwa dia akan kembali turun, teman-teman. Nah, untuk saat ini karena dia berada di atas 75.66, jadi kita asumsikan dia pun berada di atas area support historical. Ya, itu berarti tanda-tanda bahwa kondisi positif atau kondisi kenaikan masih tetap bisa terjadi. Ya, inilah 76.30. Jadi itu akan jadi patokan kita. Selama dia tidak turun di bawah 75.66, itu masih tetap diartikan sebagai pola kenaikan. Di grafik keempatnya, dengan simpelnya adalah dia sudah ditutup atau bahkan tembus dan ditutup di atas level trendline. Ya, ini adalah level trendline-nya. Jadi kita anggap sekarang harusnya dia sudah resmi berada di zona bullish, tapi lagi-lagi kita masih punya PR, yaitu 61.8% di 78.6. Jadi kalaupun dia mengalami kenaikan, let's say seperti demikian, kita masih lihatnya mungkin itu adalah kenaikan terakhir atau kenaikan maksimal. Artinya masih ada kecenderungan bisa saja terjadi rejection turun. Tapi kalau ternyata dia tembus, oke, that means good, karena kita berarti akan selangkah lebih maju dan berpotensi melihat 80 dalam waktu dekat. Tapi untuk saat ini, kita tetap harus berhati-hati di areal 78. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari skenario-nya kurang lebih hampir mirip dengan skenario sebelumnya, di mana buy di area 7550 atau 7570 dengan target maksimum adalah 77.70. Kita tidak mau untuk mengambil risiko terlampau tinggi karena in case 61.8%-nya masih tetap bertahan cukup kuat. Artinya, apapun yang terjadi setelah dia naik di level 77.70 atau bahkan 77.50, Anda harap berhati-hati atau bahkan 78. Mungkin saja dia akan terkoreksi lagi dan untuk stop loss-nya saya asumsikan 74.50. Ini berarti dia kembali di bawah areal ini. Terakhir kalau kita lihat dari sisi gold di mana arealnya ternyata cukup fantastis, artinya juga kita batal menyaksikan potensi dari head and shoulder. Kemarin kita memperkirakan zona head and shoulder-nya adalah maksimum di zona ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia berhasil tembus, lalu kemudian Anda lihat di sini, dia pun tembus resisten trendline. Bagian ini itu berarti menandakan dia kembali berubah tren. Kemarin saya sudah sempat sebutkan maksimum ataupun idealnya stop loss di atas 1797, itu pun adalah FR 61.8%. Tapi FR untuk 61.8%-nya kali ini berubah karena hari ini FR saya tarik dari zona terendah ke zona teratas. Jadi kita sudah tidak melihat areal yang kemarin. Tapi sinyal kemarin pun saya sempat menyebutkan di video kalau dia sudah tembus 1804, itulah tanda-tanda akan berubah dan confirm dia ternyata naik sampai level 1820. Nah, untuk hari ini, karena levelnya ada nempel di areal trendline, sebetulnya dia sudah resmi naik. Cuman dua pilihannya, Anda bisa perhatikan dari zona trendline-nya, atau langsung Anda fokuskan ke FR, atau Fibonacci retracement. Jadi jelasnya, kalau ini sedikit membingungkan, maka lebih baik fokusnya adalah di zona FR 23.6% atau 38.2%. Artinya, kita akan manfaatkan ini sebagai zona koreksi ideal. Ya, artinya hanya terbatas sampai 38.2%. Kemudian kita asumsikan dia akan mulai kenaikan kembali, menguji 1820, bisa saja kembali lebih tinggi atau rejection di bawahnya. Jadi kita akan melihat ini sebagai kesempatan atau peluang untuk melanjutkan kenaikan. Terutama Anda bisa follow buy jika memang dia berhasil tembus 1820.80 areal high tadi malam, atau bisa juga Anda tunggu sampai level 1824 ini betul-betul ditembus. Itu akan jauh lebih kuat. Sementara untuk di grafik daily-nya, of course, ini berarti resmi menandakan perubahan dari apa yang sempat terjadi dari rising wedge. Ya, otomatis yang akan kita lihat sekarang adalah posisi dari long black candle atau long white candle sudah membatalkan posisi penurunan, tapi juga kalaupun tergelincir ataupun terkoreksi, berarti kita tinggal hitung saja 50%-nya, berarti ada kurang lebih di 1790-an ya. Kalau ini sampai tembus di bawah 50% body candle, masih ada cadangan terakhir yaitu zona level terendah 1784. Artinya confirm berubah tren lagi kalau dia sampai tembus level low 1784. Tapi untuk areal tertingginya, mau tidak mau kita tetap harus menantikan level 182420, yaitu level tertinggi yang pernah tercipta di tanggal
13 Desember. Selama dia tidak tembus, maka hati-hati, dia akan kembali ditekan turun. Nah, terakhir di zona H1-nya, Anda tinggal dengan sangat mudah gunakan saja Fibonacci retracement dari 1784.40 sampai 1820.80. Dan inilah yang saya dapatkan. Ada level 38.2%, ada level 50%, ada level 23.6%. Ini ketiganya adalah zona support yang menurut saya cukup ideal. Artinya kita tidak mengharapkan penurunan terlalu dalam supaya tren kenaikannya masih cukup kuat. Jadi asumsi saya, Anda bisa lakukan buy tepat saat di area 18.12 alias 23.6% Fibonacci retracement. Sampai saat ini low-nya adalah 18.12.80, jadi sebetulnya sudah bisa masuk zona buy. Lalu kemudian inilah sebagai peluang pertama, tapi kalaupun misalkan Anda asumsikan Anda menantikan level yang lebih baik lagi atau lebih murah lagi, Anda boleh manfaatkan di level 38.2%, yaitu 18.06. Artinya kemungkinan di sini kita ambil level buy-nya, lalu kemudian yang terakhir bisa juga di level 50%, yaitu 18.02. Jadi 3 level tersebut adalah asumsi saya sebagai zona support yang paling ideal untuk melakukan buy. Tapi kalau sampai dia turun di bawah 61.8%, itu adalah tanda-tanda atau warning bahwa perubahan tren akan segera terjadi. Tapi selama dia tidak turun di bawah 17.98, ya seharusnya masih cukup aman. Itu sebabnya di dalam artikel ataupun yang sempat kami tayangkan pagi ini, grafiknya kurang lebih saya menganjurkan untuk stop loss-nya adalah idealnya di bawah 61.8%, yaitu 17.98. Artinya di bawah 17.98. Jadi untuk opsi-opsi tadi bisa lakukan di support 1, bisa di support 2 ataupun support 3 untuk melakukan buy. Tapi untuk kali ini saya mengacu ke level yang terdekat antara 23.6% dan 38.2%. Berarti 18.09, 18.11 itu cukup normal. Lalu kemudian stop loss di 18.03. Atau jika mau mengikuti yang ideal, saya cantumkan stop loss di 17.98 atau di bawah 17.98. Artinya di bawah itu berarti diasumsikan 17.96 atau 17.95. Nah, untuk target profitnya saya cantumkan saja sedikit di bawah dari 18.24, berarti di 18.2300. Dengan catatan kalau sampai 18.24 bisa ditembus, saya masih akan tetap pertahankan posisi buy saya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.